Wajeng-wajeng ni diwang. Nenek baik Ju cerita pada Yeongji sejak dulu wanita lemah yang tak punya kuasa meski diperlakukan tidak adil tak bisa mengandalkan siapapun. Mereka justru meminta bantuan pada arwah Benjule dan bersembahyang. Mereka yakin meletakkan benda suci milik mereka ke altar maka cerita mereka akan dibaca dan didengarkan oleh arwah gaib Benjule. Mengapa mereka menggenggam kertas? Dulu banyak yang buta huruf. Dengan menggenggam benda miliki mereka yakin akan menyampaikan maksud mereka. Sebagai kepedihan mereka yang terbalaskan mereka harus membayarnya dengan segenap kemampuan mereka. Tak peduli miskin atau kaya raya. Namun jika ada orang kaya yang membayar sedikit Benjule akan marah padanya. Yeongji yakin Benjule masih ada di luar sana untuk menolong mereka yang membutuhkan. Miho bangun dengan suasana hati senang tapi saat ingat itu hari pertamanya bekerja Miho jadi hilang nafsu makannya. Lalu Miho ngasih tahu Pak Yang kalau dia merekrut pengawal baru. Miho minta dia siapkan kamar kosong untuk pengawalnya karena akan tinggal bersama mereka. Pak Yang tambah cemas, lalu Miho memperkenalkannya pada Fan. Pak Yang mau memperkenalkan diri tapi Fan pergi begitu saja, terpaksa Miho yang nyetir karena Fan tak bisa. Fan tanya apa pria tadi Pak Yang adalah orang yang kau kenal. Miho menjawab sangat mengenalnya dan sudah seperti keluarganya. Miho juga ingin tahu bagaimana cara dia berburu iblis nafsu. Tapi Fan tak menjawab, kedatangan Miho ke sekolah selalu mengundang perhatian. Dengan mobil mewahnya dan mengingat status sosialnya. Kepsek kebingungan Miho nyetir sendiri. Lalu melihat Fan mengira dia punya jabatan tinggi. Miho memperkenalkannya sebagai pengawal pribadinya. Tambah bingung lagi. Miho berharap dia mengerti karena situasinya saat ini. Lucu juga muka si bapak ini. Miho nyuruh Fan menunggunya di sebuah ruangan. Miho akan pesankan makan siang, jika bertemu guru Fan harus mengabaikannya. Jika dia merasa Miho membutuhkannya Fan harus segera datang. Fan langsung berbalik dan memperingatkannya untuk tidak memerintahkannya lagi dan untuk tidak bergerak tanpa seizinnya. Miho malah membalas, larangan dan wajib izin berlaku untukmu dan pacarmu. Memangnya kau pikir mengapa aku mempekerjakanmu? Aku ingin menjalani hidup sehari-hari dengan aman. Jadi apapun yang kulakukan dan kemanapun aku pergi, yang harus kau lakukan hanya menuruti keinginanku, mengerti? Fan membalas sesukamu saja jika kau ingin mati ya sudah. Miho merasa Fan mengancamnya. Miho memperkenalkan diri pada murid-muridnya. Ada yang mengejek Gu Miho. Miho mengabsen mereka satu persatu tapi mereka malah melontarkan pertanyaan yang ada kaitannya sama privasinya membuatnya kesal. Miho membanting buku, lalu memanggil nama mereka lagi. Jika tak menjawab Miho akan menghukumnya. Lee Suryeon dipanggil, tapi anaknya tidak masuk. Yeongji malah pergi begitu saja dan minta Miho menghukum sesukanya. Yeongji pergi ke rumah Suryeon. Yeongji tanpa tahu kondisi Suryeon sebenarnya cerota jika putri tunggal grup Dehan menjadi guru mereka. Yeongji menoleh dan melihat bekas luka di tangan Suryeon. Yeongji mengangkat wajahnya dan melihat luka-lukanya. Yeongji marah dia berpacaran dengan orang macam itu. Dan nyuruh Suryeon putus. Suryeon sudah mencoba memutuskannya. Pacar Suryeon sepertinya suka memerintahnya dan main fisik. Waktu di kafe Wolyong sepertinya pacarnya memukul seorang pria karena menatap kaki Suryeon, bahkan mencengkeram dan menghantam wajahnya ke dinding. Suryeon ketakutan. Suryeon sepertinya merekam perbuatannya waktu itu Suryeon menyembunyikan ponselnya. Lalu pria itu memukulnya dengan mic. Yeongji mencoba menenangkannya dan ngingetin jika pacarnya mungkin mengirim pesan. Suryeon menggeleng. Suryeon membuka ponselnya dan panik melihat foto-fotonya. Yeongji apa yang harus kulakukan? Yeongji meyakinkan dia bisa minta tolong pada seseorang, entah itu orang tua atau polisi. Yeongji akan membantunya bicara. Suryeon ketakutan dai takut dibunuh pacarnya. Pacarnya membunuhnya atau dia bunuh diri jika foto-fotonya tersebar. Akhirnya akan tetap mati. Yeongji meyakinkan dia takkan mati. Yeongji menariknya agar berdiri. Tapi Suryeon ketakutan Yongjun atau pacarnya menelepon. Suryeon bilang tentu merindukannya sambil ketakutan. Yeongjun tanya apa kau bersama seseorang. Suryeon menatap Yeongji, lalu membuka tirai kamar dan melihat Yeongjun di bawah. Suryeon berbohong tidak lalu menyuruh Yeongji pergi. Yeongji tak mau. Suryeon membentaknya sambil menangis. Bu Yeongji menemui Miho. Katanya ingin konsultasi. Tapi Miho belum siap memberi konseling dan menyuruh lain kali saja.
Yeomji ketus, mengira Miho ke sana merenungi kesalahan. Miho akan menjelaskan antara siswa dan guru, tetapi Yeomji menyahut dia bukan guru, hanya pura-pura. Itulah alasannya harus bicara dengan guru. Miho menegaskan benar yang dikatakannya, tapi untuk saat ini dia guru di sana. Dan tak punya waktu untuk orang yang berpura-pura jadi siswa. Lalu Yeomji menceritakan tentang Lee Suryeon jika pacarnya menguntitnya. Sudah lama Suryeon dianiaya olehnya. Miho minta melaporkan ke polisi, tapi Yeomji pikir tak bisa karena tak ada bukti. Para guru tak peduli masalah di luar sekolah. Menghubungi polisi hanya akan memperburuk situasi. Yeomji pikir Miho punya kuasa menyingkirkan orang. Miho menjelaskan itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan sesuka hatinya. Dan minta dia memberitahukan masalahnya ke kepolisian secara detail. Yeomji lalu pergi dengan kecewa, Pak Yang ke tempat nenek Baekju. Dia memberitahu bekerja untuk Won Miho atau Won Jeong. Nenek Baekju mengingatnya sebagai pendeta muda waktu itu. Pater yang muda ketakutan melihat Pater Choi kerasukan iblis nafsu dan membunuh orang, lalu di Pater Choi mendekatinya. Fan menyelamatkannya dan memberitahu iblis nafsu bukan sesuatu yang bisa dikalahkan manusia biasa. Jika ingin selamat, pergi dari tempat itu secepat yang kau bisa. Nenek Baekju mengira dia tewas setelah mencari iblis nafsu waktu itu karena tak kembali. Pak Yang memberitahu Fan menyelamatkannya. Nenek melihat dia tampak cemas sekarang. Pak Yang bilang Fan bersama Won Jeong. Apa kau takut pada Fan? Pak Yang, dia bukan manusia. Nenek bilang karena itulah dia bisa melawan iblis nafsu yang jahat. Pak Yang takut dia akan melukai Nona Won Jeong lagi. Nenek ngingetin dia satu-satunya orang yang bisa melindunginya. Jika bukan karena Fan, gadis itu pasti sudah terbunuh. Apa kau memintaku untuk mempercayainya? Tanya Pak Yang. Nenek bilang bukan pada Fan, talu pada rasa bersalahnya. Mengapa kau masih takut bahkan setelah melihatnya sendiri? Pendeta, dengarkan aku. Baik Fan atau gadis itu juga kau dan aku. Kita semua saling bertaut dalam ikatan takdir. Kita masing-masing hanya sedang bersiap menyambut hari ketentuan itu. Ketika saatnya tiba, Pak Yang juga akan bertindak. Miho merasa membuat kesalahan lalu memberi Fan sekoper uang. Miho minta Fan izin dari dulu jika mau pergi. Juga membelikannya baju. Fan cuma diam. Miho mengira Fan bisa dikendalikan dengan uang. Sudah jingkrak-jingkrak dia Pak Yang mengantar Fan ke kamar Mia. Pak Yang pikir itu mendadak jadi tak bisa siapkan kamar yang lebih bagus. Ini memang seadanya, tapi mulai sekarang, apa kau sudah lupa karena usia? Atau kau hanya sok berani? Aku sudah memerintahkanmu untuk kabur karena tak ada yang bisa kau lakukan. Pak Yang bilang, ada sesuatu yang harus kulindungi. Tadi aku bertemu Gem Baekju. Aku memutuskan untuk mempercayaimu. Fan menyahut, apa aku harus berterima kasih? Pak Yang membalas, menghentikan iblis nafsu sebagai manusia adalah mustahil. Anggap saja kami meminjam kekuatanmu untuk sementara. Fan nyahut lagi, seperti biasa kau terlalu mudah mempercayai orang. Pak Yang minta Fan menjaga nonanya baik-baik. Fan mendekatinya, Won Miho. Seharusnya sekarang dia sudah dipanggil Won Jeong, andai kau tidak malas bertindak. Fan pergi tanpa menghiraukannya. Suryeong mencoba bunuh diri dengan mengiris tangannya tapi tak jadi dan menangis. Yeomji sepertinya memberitahunya tentang Benjule, yaitu roh yang sejak dulu menghuni pohon suci Bon Hyangdang. Suryeon pun ke sana dan melakukan upacara persembahan. Dan membakar kertasnya sambil menangis. Nenek Baekju sepertinya mengetahuinya. Juga pedang Fan bergetar. Miho lagi olahraga. Tiba-tiba dikagetkan kedatangan Johan yang kayak memata-matainya. Miho melemparinya dengan rumput dan batu. Lucu banget muka Miho. Pak Yang memperkenalkannya sebagai keponakannya yang tinggal di Italia dan kembali karena urusan mendesak. Johan atau nama Koreanya Kang Chan Hyok bicara santai sama Miho, dipikir Miho lebih muda darinya. Miho melarangnya memanggil namanya. Miho ngingetin tentu tahu siapa dia. Johan tahu karena Dai belajar bahasa Korea di Italia lewat berita dan sering melihatnya. Dan tahu Miho membuat masalah. Teknik bantinganmu dilakukan dengan sempurna. Miho tertawa, dan mulai menyukainya. Miho mulai mabuk dan curhat jika merasa stres dan ingin dari Pulau Jeju. Miho merasa dikutuk dan benci pulau itu. Johan ikutan jika nonanya merasa kesulitan, dia pun benci tempat itu. Miho tanya Johan, apa kau merasa disayangi? Johan, dia memberikan kasih sayang dan juga dikasihi. Oleh siapa? Johan jawab, oleh Tuhan. Miho terkejut. Miho juga merasa disayangi oleh hantu.
Mereka tak bisa berhenti mendatanginya dan merengkuhnya dengan cinta. Miho mengira hidupnya tak akan sesulit itu, insiden sehari-hari perebutan kuasa di dalam keluarga, dia mengira kesulitan hidup ya hanya sebatas itu. Namun ternyata hidupnya berubah menjadi film genre fantasi sekelas Hollywood dengan laga mistis. Maksudku pengusiran hantu. Johan mendengarkannya. Namun yang membuatnya kesal adalah satu-satunya orang yang bisa melindunginya, tak memahami ucapan dan perasaannya, serta tak punya logika. Dia menyepakati kontrak untuk melindungiku dan bahkan sudah menerima uangku. Namun di mana dia sekarang? Fan. Johan yang terkantuk-kantuk sampai kaget. Miho mau mencari ia. Fan tiba di belakangnya. Miho mengatai Fan tampak seperti jamur beracun. Miho menatapnya. Miho pikir wajah Fan tampak kuning karena selalu baju gelap. Apa bajumu hanya ada satu pasang? Fan mendorongnya ke depan hingga wajah Miho tertelungkup ke atas meja. Miho menjerit sakit. Miho menarik bajunya sedikit minta Fan tak meninggalkannya. Tapi Fan melepaskannya begitu saja dan pergi. Akhirnya Johan tahu pria berjas hitam itu Fan. Johan menemuinya. Johan tak menduga akan bertemu dengan Fan seperti itu dan tak tahu secepat itu. Dia hanya menganggapnya orang yang ada di ramalan. Kalau begitu berapa usiamu? Aku harus memanggilmu apa? Kakak, paman, atau kakek? Itu tidak penting. Namun sebagian besar iblis yang kukenal biasanya banyak bicara. Aku tahu kau separuh iblis. Pakaian gelap dan rambut hitammu, pisau mana pisaumu? Apa di dalam jaket mi atau di dalam sakumu? Fan bilang pisaumnya bisa menancap di lehermu. Bagaimana bisa kau mengatakan hal seseram itu dengan menggemaskan? Matamu polos dan jernih. Menurut pandanganku kau seperti anak kecil yang menyimpan kesedihan. Mungkin karena itulah, kau agak bau darah. Meski kau mencoba meniru manusia kau tak bisa menutupinya. Kau iblis nafsu. Fan akhirnya berkata, manusia selalu mencari tahu segalanya karena takut akan hal yang tak diketahui. Jadi tak usah mencoba terlalu keras. Aku tahu betul niatmu. Nah loh kan, bertemu dengan Fan mengubah semangatnya menjadi ketakutan. Miho melihat Johan sedang berdoa. Akhirnya Miho tahu identitas Johan. Miho kaget Fan sudah duduk di kursi belakang seperti biasa. Tambah kaget lagi Johan ikut naik ke mobilnya. Johan merasa bosan akan ada hal menarik jika mengikutinya. Tapi Miho menegaskan bukan ingin pergi bermain. Johan mau bermain. Kau bisa terkena bahaya katanya. Namun Miho mengeluh berapa lama lagi harus dia yang menyetir. Miho menoleh ke belakang dan Fan memakai sabuk pengamannya, apa dia semanja itu? Tak bisa menyetir meski sudah setua itu? Tanya Johan. Tiba-tiba Fan minta menghentikan mobilnya. Miho terpaksa berhenti. Miho panik takut ada sesuatu yang muncul lagi. Fan turun dan masuk ke dalam hutan. Miho teriak, kau mau kemana? Kau harus melindungiku. Ini pelanggaran kontrak. Miho kesal Fan bersikap seperti atasannya. Johan membenarkan tapi dia juga tahu cara mengawal. Dengan apa doamu? Johan meyakinkan dengan imannya. Dengan harapan. Miho masuk ke mobil. Johan bingung apa dia mengharapkan cinta. Sujin menolak saat Miho memberi Mia tumpangan. Tapi saat melihat Johan dia langsung kesenangan dan mau naik tapi Miho langsung melajukan mobilnya. Yeomji tiba-tiba hampir tertabrak karena menghentikan mobilnya. Yeomji menceritakan Suryeon yang kerasukan karena memanjatkan doa kepada Benjule. Miho tak mengerti. Yeomji menjelaskan arwah yang mendengarkan dan membebaskan manusia dari kesusahan mereka. Karena orang-orang dewasa tak mau mendengarkan, dia mencintai sesuatu yang bisa menjadi sandarannya. Miho tak tahu apa itu Benjule tapi merasa ada yang salah dengan Suryeon. Miho akan meneleponnya usai sekolah. Yeomji pikir sudah terlambat. Johan juga minta jangan sampai terlambat. Ada apa denganmu? Teriak Miho. Johan duduk. Karena kau tak pernah harus meminta bantuan orang lain atau memohon seseorang untuk mempercayaimu. Ejek Yeomji. Aku pun hampir mengalaminya sahut Miho. Johan ngajak mampir ke ruang sebelum ketujuan ada yang harus dibawanya. Mereka pergi ke rumah Suryeon tapi Miho minta Yeomji pulang. Miho menyapa dan ibu Suryeon yang terlihat. Fan melihat tanah berlubang besar dan serangga-serangga keluar dari sana. Pedang Fan bergetar. Ibu Suryeon mempersilakan Miho dan Johan masuk. Miho ketakutan. Dia pikir mereka seharusnya meminta bantuan. Johan bilang bantuannya ada di sini. Dia juga bawa senjata. Johan bilang dengan imannya. Mereka masuk ke kamar Suryeon. Dan melihat Suryeon yang dirasuki hantu tertawa sendiri dan meronta-ronta.
Johan mengeluarkan senjatanya. Johan minta Miho mengikatnya. Su Ryeon makin meronta. Johan memanjatkan doa-doa, sesuatu keluar dari mulut Su Ryeon saat dia menjerit dan mampu memecahkan kaca figura. Su Ryeon tertawa. Kena kau. Di bawah tempat tidurnya bermunculan serangga, pisau Fan bergetar saat dipegangnya. Asap hitam bermunculan di kamar Su Ryeon. Tiba-tiba Johan dan Miho sudah berada di hutan, seseorang berambut pirang membelakangi Fan. Seseorang memanggil Fan dan Fan menoleh ke belakang.